Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Sidik dari NIM A025044 dari program studi D3 Meteorologi dan Instrumentasi. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Perdagangan, Pak Willy Sutanto, SSI, MA, MSE, MT, dan Pak Deki Arirwanto, AMD, ST, MT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UKOM saya dengan komoditas dan negara yang saya pilih yaitu ekspor kedelai Amerika ke Cina. Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep dasar ekonomi yaitu kelangkaan, pilihan, biaya oportunitas, dan hubungannya dengan perdagangan. Nah, meskipun Amerika Serikat memproduksi kedelai dalam jumlah besar, pada musim ekspor 2025 akses ke pasar utama yaitu Cina yang biasanya menjadi pembeli terbesar sekarang terputus. Pada September sampai Oktober, tercatat bahwa Cina tidak membeli sama sekali kedelai dari Amerika Serikat akibat tarif dan ketegangan dagang, menunjukkan bahwa kelangkaan di konteks perdagangan bisa terjadi pada akses pasar, bukan pada supply. Produsen menghadapi pilihan sulit, yaitu menjual dengan harga lebih rendah di pasar alternatif dan menunggu regulasi membaik, atau menahan stok semuanya, melibatkan biaya peluang nyata, yaitu potensi pendapatan tinggi hilang karena kehilangan akses pasar utama. Nah, sebenarnya perang dagang Amerika Serikat dan Cina ini bukan hanya tentang kedelai, tetapi memang sudah lama. Misalnya Amerika yang memblokir eh, ekspor alat-alat elektronik yang ada di Cina. Nah, ini semua menjadi ketegangan serius, sehingga sampai sekarang Amerika Serikat dan Cina masih ada perang dagang. Yang kedua, ada menganalisis konsep permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar dalam konteks perdagangan. Sebelum perang dagang, Cina membeli sekitar setengah dari ekspor kedelai Amerika Serikat. Setelah perang dagang terjadi, penurunan drastis yaitu dari Januari sampai Agustus 2025, ekspor kedelai Amerika Serikat ke Cina hanya 218 juta basel, sangat turun dibanding 2024. Ini menunjukkan bahwa permintaan dari Cina menurun. Meskipun penawaran dari produk dari AS ada, maka pasar global kehilangan keseimbangannya. Hasilnya yaitu ada oversupply, harga tertekan, eksportir dan petani menghadapi kesulitan besar. Nah, jadinya ada kasus ini tuh Amerika Serikat yaitu dalam konteks kedelainya ada oversupply, harga dunia itu tertekan karena Cina tidak mau membeli dari Amerika Serikat lagi. Nah, yang ketiga itu ada menjelaskan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut. Nah, Amerika Serikat secara tradisional memiliki keunggulan absolut dalam produksi kedelai dengan lahan luas, efisiensi, dan logistik ekspor. Namun, pada 2025, karena tarif tinggi dari Cina terhadap kedelai Amerika Serikat, yaitu tarif biaya impor masih sekitar di 13%, membuat kedelai Amerika Serikat menjadi kurang kompetitif dibanding pemasok lain seperti negara Brazil. Demikian, keunggulan produksi absolut atau komparatif saja tidak cukup untuk menjamin akses ke pasar. Jika regulasi dan biaya masuk membuat produk kurang menarik bagi para pembeli atau importir. Nah, importir di sini kan yaitu Cina. Jadi, walaupun Amerika banyak eh, secara ininya banyak dari kedelainya, tetapi jika Cina memang ada tarifnya lebih besar, jadi lebih menguntungkan bagi Brazil. Jadi adanya perang dagang. Nah, seperti itu. Adanya permintaan dan kelangkaan. Yaitu adalah menjelaskan teori Hexer-Ohlin dan teori perdagangan modern lainnya. Nah, Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam produksi kedelai, tetapi faktor kebijakan tarif dagangan mengganggu mekanisme pasar bebas. Menunjukkan bahwa teori dari Hexer-Ohlin mendapatkan hambatan dari regulasi modern dan politik. Dalam konteks perdagangan perang dagang Amerika Serikat dan Cina, hambatan seperti tarif dan pembatasan impor mengubah komparatif alami. Nah, jadi teori Hexer-Ohlin ini sebenarnya eh, ada, tetapi karena adanya regulasi modern dan politik, jadi menyebabkan teori ini tuh mendapatkan hambatan karena kurang sesuai lah dengan teori Hexer-Ohlin tersebut. Nah, selanjutnya itu ada hambatan perdagangan internasional, yaitu menjelaskan jenis dan fungsi hambatan tarif. Nah, Cina sendiri menerapkan tarif tambahan terhadap kedelai Amerika Serikat sebesar 13%. Meski beberapa produk lain lepas tarif pada 2025, hal tersebut membuat kedelai AS lebih mahal.
dibanding kedelai dari Brazil. Nah, dalam hal fungsi, yaitu untuk proteksi ekonomi pembeli dalam negeri, alat tawar negosiasi dagang dan pengalihan pembelian ke pemasok lain menjadi kedelai AS kurang menarik di pasar Cina. Nah, jadi Cina memang menggunakan tarif untuk sebagai hambatan perdagangan. Ini sendiri dilakukan jadi pasar AS itu tidak komparatif dengan pasar Brazil. Sedangkan kedelai AS yang biasanya dibeli Cina itu sekarang menjadi lebih mahal karena adanya tarif tersebut, yaitu tarif sebesar 13%. Nah, selanjutnya itu ada menjelaskan jenis dan fungsi hambatan non-tarif, terutama terkait standar dan regulasi. Nah, Cina sendiri pernah menemukan lisensi impor kedelai dari perusahaan Amerika Serikat tertentu atas alasan sanitari atau hygiene. Cina mengklaim adanya keberadaan ergot bagian kawat biji di perusahaan Amerika Serikat tersebut. Ini merupakan hambatan non-tarif yang berbasis regulasi kesehatan pestisida. Selain itu, pemerintah Cina memberikan subsidi besar-besaran untuk pertanian di sektor kedelai agar petani lokal dapat bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa non-tarif bisa menjadi alat proteksi selain tarif. Nah, ini Cina sendiri ada hambatan non-tarifnya. Yang pertama itu kan tadi ada membuat regulasi kesehatan di salah satu perusahaan Amerika Serikat yang memang tidak sesuai dengan standar pemerintah Cina. Nah, selanjutnya itu ada Cina sendiri itu membuat subsidi lah besar-besaran untuk pertanian di Cina itu sendiri agar bisa bersaing produk kedelainya. Jadi tidak perlu ekspor lagi ke Amerika Serikat. Dan ini semua yang tidak dijelaskan adalah hambatan non tarif dari pemerintah Cina. Nah, selanjutnya ada menganalisis dampak integrasi ekonomi regional terhadap perdagangan. Pada akhir 2025, setelah pertemuan tingkat tinggi Amerika Serikat dan Cina, Cina kembali membeli kedelai Amerika Serikat setidaknya 10-14 kargo dalam kontrak baru senilai 300 juta US dollar. Pemerintah Amerika Serikat menyebut Cina berkomitmen membeli 12 juta ton kedelai sampai akhir 2025 dengan target 25 juta ton per tahun hingga 2028. Ini menunjukkan bahwa perjanjian bilateral bisa membuka kembali akses pasar, tapi realisasinya tetap dibayangi persaingan global, harga, dan stok alternatif, sehingga tidak ada jaminan pasar kembali kondisi ke awal. Nah, walaupun perjanjian bilateral ini kan udah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat agar kedelai Amerika Serikat tuh masih dibeli Cina. Nah, tapi ini tidak menjamin kalau misalnya ada pasar itu kembali ke kondisi ke awal karena kan adanya persaingan global dan harga dan stok alternatif apalagi dari negara Brazil. Selanjutnya, menganalisis peran WTO dan isu-isu perdagangan multilateral. Nah, eksportir Amerika Serikat dan regulasi multilateral melalui World Trade Organization (WTO) tetap relevan. Hambatan tarif dan non-tarif yang dikenakan Cina pada kedelai Amerika Serikat bisa diuji di WTO jika dianggap diskriminatif atau melanggar komitmen. Dalam konflik perdagangan, klausul WTO mencegah tindakan proteksionis yang tidak adil. Namun, implementasinya sangat penting dan tergantung pada mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Dalam situasi saat ini, potensi tindakan kolektif atau arbitrase WTO bisa menjadi jalur Amerika Serikat untuk menekan hambatan non-tarif atau tarif dari Cina. Nah, WTO sendiri kan berperan untuk seperti eh, menyeimbangkan lah. Jadi Cina juga nggak bisa sewenang-wenang menerapkan tarif yang sangat tinggi untuk Amerika Serikat karena isu perang dagang. Tapi WTO sendiri membuat adil perdagangan tersebut, perdagangan dunia menjadi adil. Jadi ini sangat relevan. Nah, hambatan perdagangan internasional yaitu menganalisis isu dumping dan safeguard dalam perdagangan. Nah, tidak ada bukti publik bahwa saat ini Amerika Serikat menuduh Cina melakukan dumping terhadap kedelai. Tetapi Amerika Serikat bisa mengajukan klaim jika kebijakan Cina dianggap sebagai hambatan tidak adil atau diskriminatif berdasarkan komitmen WTO. Nah, sebaliknya, Cina bisa menangguhkan lisensi impor dan menerapkan tarif tinggi yang dikategorikan sebagai safeguard atau hambatan proteksionis. Nah, dari dumping sendiri, Amerika Serikat tidak pernah menuduh Cina melakukan dumping terhadap kedelai. Tetapi dari Cinanya itu emang melakukan safeguard dalam perdagangan kedelai ini, yaitu menangguhkan lisensi impor serta menarikkan tarif tinggi sekitar 13% tadi.
Selanjutnya ada menjelaskan hubungan antara perdagangan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, perdagangan kedelai Amerika Serikat ke Cina menunjukkan bahwa kegiatan ekspor impor tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga lingkungan. Saat ekspor Amerika Serikat ke Cina menurun akibat tarif, Cina beralih ke Brazil yang memicu perluasan lahan tanam kedelai dan meningkatkan risiko deforestasi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan perdagangan dapat menimbulkan tekanan ekologis yang mengancam keberlanjutan jangka panjang. Karena itu, pembangunan berkelanjutan dalam perdagangan kedelai harus menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Nah, maksud di sini adalah eh, karena Brazil ini mendapat pesanan dari Cina pasti sangat banyak, menjadikan lahan-lahan di Brazil itu sekarang mulai dialihfungsikan untuk menanam kedelai atau memproduksi kedelai yang diminta oleh Cina. Hal tersebut pasti akan berdampak pada lingkungan. Lingkungan eh, menjadi teralihkan fungsinya. Yang awalnya pohon menjadi pabrik-pabrik, yang lawannya pohon menjadi penanaman kedelai yang begitu masif, sehingga hal tersebut dapat membuat lingkungan menjadi rusak, bisa menyebabkan banjir atau bencana alam lainnya. Yang padahal dalam perdagangan itu harus diseimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan lingkungannya itu sendiri. Nah, di sini ada mengidentifikasi isu perdagangan digital dan ekonomi berbasis data. Pemerintah Cina sendiri telah menerapkan sistem nasional untuk pelacakan traceability produk impor, terutama pangan dan makanan beku yang mulai diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah membentuk platform nasional, yaitu Imported Cold Chain Foods, untuk melacak asal, jalur distribusi, serta data pemeriksaan kualitas dan sanitasi. Setelah itu, ada sertifikasi online untuk produk impor atau ekspor untuk memastikan bahwa kedelai memenuhi standar mutu demi keberlanjutan pasar. Nah, di sini pemerintah China sudah menerapkan sistem digitalnya yaitu Imported Cold Chain Foods yang dia sebut itu. Nah, ini agar sesuai lah dengan standar dari pemerintah Cina untuk ekspor ataupun impor. Jadi bisa tertrack menggunakan sistem digital. Selanjutnya itu ada prametrologi dan instrumentasi dalam memfasilitasi perdagangan yang adil. Dalam perdagangan kedelai antara Amerika Serikat dan Cina, metrologi dan instrumentasi berperan penting untuk memastikan keakuratan pengukuran seperti berat, kadar air, dan kualitas biji. Harus sesuai standar nasional yang diakui WTO serta OIML. Sistem ini membantu pada pencegahan perselisihan dagang, mempercepat proses bea cukai, dan menjamin produk memenuhi aturan dan keamanan pangan Cina, yaitu SPS dan TBT measures. Di tengah perang dagang yang memicu tarif tinggi dan penurunan ekspor AS, kepercayaan pada pengukuran yang objektif dapat terverifikasi menjadi kunci menjaga akses pasar agar transaksi dapat dianggap adil serta transparan. Nah, jadi parametrologi itu sangat penting ya dalam perdagangan eh, kedelai ini karena kan eh, berat kadar kualitas bijinya harus sesuai dengan standar WTO dan eh, keamanan pangan Cina itu yaitu SPS dan TBT measures. Serta metrologi ya sangat penting jadinya karena agar terciptanya akses pasar transaksi yang dianggap adil serta transparan di antara kedua negara tersebut. Nah, mungkin sekilas yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.